Bayang dengan orang-orang yang datang ke sana, apalagi banyaknya itu remaja usia 20 tahunan ke atas. Dan mereka menggunakan baju-baju yang gue bilang tadi, cosplay lah, bertema-temakan hantu, yang effort banget kan. Bajunya ada yang per layer dengan full makeup, yang notabene pakai baju-baju gitu kan gerah ya, panas gitu. Ya mungkin salah satu juga yang membuat kesulitan untuk bergerak, bernafas dengan kapasitas orang yang segitu banyaknya banget. Jangan-jangan si kejadian ini tuh pada tahu nggak sih kalau bulan Oktober itu ada satu hari di mana orang pada heboh untuk berpesta. Kalau gue sih tidur. Dulu sih gue ikutan pesta, dress up, sampai pernah nyewa MUA buat make-upin muka gue untuk datang ke sebuah party. Kalian tau lah, partinya apa? Halloween. Halloween itu gue baru aware banget itu waktu SMP. Cuman gue pun sendiri nggak ngerti Halloween itu apa sih gitu kan ya. Cuman ingat adalah ada labu, ada hantu, ada trick or treats, bagi-bagi permen, terus orang pada pakai baju-baju cosplay hantu-hantuan segala macam rupa lah gitu. Namun seiringnya waktu gue lihat kesini, ketika Halloween itu orang nggak cuma pakai baju hantu, tapi jadi cosplay. Ada yang pakai baju jadi Sailor Moon, Doraemon, Pikachu, Ninja Hattori. Mohon maaf nih, dimana seremnya ya? Sampai ada pakai baju satpam. Kalau gue takut main baju satpam. Kenapa? Satpam depan komplek gue takut. Kalau gue pulang subuh kagak dibukain portalnya, gue nggak bisa pulang ke rumah. Ya, cuman esensinya Halloween itu kan sebenarnya lebih ke arah setan gitu, ya. Jadi kalau entah nggak tahu yang mulai siapa nih ya, begitu Halloween jadi cosplay pada pakai baju badut ataupun ya itu tadi ada Upin Ipin mungkin ya kan. Pernah ada loh sumpah yang posting pakai baju Upin Ipin pas Halloween. Kalau gue jadi Upin Ipin gue tersinggung. Emang gue menyeramkan gitu? Kak Ros, kita nampak seperti hantu kah? Enggak, bukan kita esensinya gitu loh. Cuman mau gue bahas di sini adalah Halloween itu sendiri. Kalian tahu gak sih sejarahnya Halloween itu apa? Gini, intinya Halloween itu berasal dari festival bangsa Celtic kuno, yaitu namanya Festival Samhain. Ya, ini si golongan bangsa Celtic ini tuh udah hidup sekitar dari 2000 tahun yang lalu. Nah, mereka merayakan tahun baru mereka itu di tanggal 1 November. Nah, jadi sebelum 1 November kan adalah tanggal 31 Oktober. Nah, jadi pada saat pergantian malam itu dipercaya bahwa tengah malam sebelum pergantian ke tahun baru itu adalah batasnya antara dunia orang hidup sama orang mati gitu ya. Makanya Halloween itu diadakan setiap tanggal 31 Oktober. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada dulunya itu mereka rata-rata merayakan dengan menggunakan kostum-kostum yang identik dengan kepala binatang, terus juga baju-baju yang gue lupa. Kayak gue lapar deh. Gue makan dulu kali ya. Bentar. Gue mau cerita agak susah gini, gue take-nya soalnya tengah malam. Oh iya, mereka itu meyakini bahwa roh orang mati itu bakal kembali ke bumi di tanggal 31 Oktober karena menjelang ke tahun barunya mereka. Gitu. Jadi segini kan gue gak mungkin order makanan ya. Repot guys. Jadi gue minumnya, kebalik lagi bukanya. Minumnya ini Energen. Gitu, jadi mereka tuh sudah melakukan upacara ini tuh dari 2000 tahun yang lalu. Nah sampai sekarang seolah-olah kayak dibesar-besarkan lah gitu ya si tradisi Halloween ini. Walaupun jadi jatuhnya tuh acara yang identik sama fun gitu, party gitu kan. Walaupun tetap ada mistis-mistisnya. Dan konon katanya cerita saat
malam Halloween ini banyak banget juga kejadiannya gitu. Tapi gue akan fokus cerita ke situ karena ya banyak banget gitu. Terlebih di luar negeri sana ya. Kalau mau cerita soal si Halloween itu. Kalau gue minum energi ini udah lengkap karena udah kandungan seratnya, susu, telur gitu, dan mengganjal lapar. Ini gue juga suka nih ada yang rasain kurma. Ini yang vanilla yang gue biasa minum, yang vanilla. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Oke. Back to topic, gue akan bahas soal festival Halloween yang terjadi tahun lalu di Seoul. Masih ingat? Let's go kita bahas. Pada tahu nggak sih, tahun lalu, tepatnya pas Halloween di tahun 2022 berarti ya. Itu kan abis pandemi itu ya, COVID. Nggak ada tuh serangkaian acara si Halloween dan juga pesta pora. Apalagi keluar rumah di acara outdoor dan boleh bersenang-senang tanpa menggunakan masker. Ini kejadian kalau kalian ingat, pasti kalian ingat sih, ini di Korea Selatan, tepatnya di Itaewon, Seoul. Ada sebuah tempat yang bisa dibilang tempat yang multikultural banget gitu ya. Tempatnya kalau bisa dibilang ini gaul, happening, jadi tempatnya bar-bar, terus juga resto-resto, orang pada berkumpul di sana lah. Intinya, ini memang udah jadi rutinitas tahunan kalau Halloween itu mereka ngumpul di sana party. Dengan kapasitas yang udah ketakar seperti itulah pada umumnya. Nah mungkin karena during COVID orang nggak bisa ke tempat itu, begitu sekalinya dibuka membludak. Semembludak-bludaknya. Dan sampai tempat yang cukup kecil itu dengan posisi jalanan yang agak miring, itu gang-gang sempitnya itu dipenuhi sama lautan manusia. Benar-benar lautan manusia semuanya. Kalau kalian ingat beritanya, itu kan bisa googling sih, itu cerita masih lengkap banget gitu. Jadi kebayang dengan orang-orang yang datang ke sana, apalagi banyaknya itu remaja usia 20 tahunan ke atas. Dan mereka menggunakan baju-baju yang gue bilang tadi, cosplay lah, bertema-temakan hantu, yang effort banget kan. Bajunya ada yang per layer dengan full makeup, yang notabene pakai baju-baju gitu kan gerah ya, panas gitu. Ya mungkin salah satu juga yang membuat kesulitan untuk bergerak, bernafas dengan kapasitas orang yang segitu banyaknya banget. Nah jadi di tragedi pada malam hari itu yang orang mikirnya datang ke sana buat party, buat senang-senang, apalagi habis COVID gitu kan ya, ternyata memakan korban jiwa. Ini lebih dari 150 jiwa guys. Jadi kebayangkan kenapa bisa memakan korban lebih dari 150 orang. Karena kalau nggak salah, pengunjung yang datang malam hari itu sekitar 100.000. Jelas banget itu nggak imbang dengan tempat sesempit itu, sekecil itu, dengan orang sebanyak itu. Yang pasti yang akan terjadi adalah kekurangan oksigen. Orang jadi sulit untuk bernafas. Panic attack. Pingsan. Begitu pingsan, korban berjatuhan. Ada yang terinjak-injak. Kok nggak ditolong? Ini menurut kesaksian beberapa orang-orang yang ada di sana. Gimana mau nolongin orang? Mereka untuk menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa guys. Jadi ini memang kasus yang blunder banget. Dan terjadinya sangat begitu cepat di tengah-tengah orang euforia harusnya bersenang-senang. Tapi malah menjadi kejadian yang menakutkan menurut gue sih ya. Jadi, baru aja gue ngedapetin info kalau salah satu layanan streaming ini membuat film dokumenter tentang kejadian yang terjadi tahun 2022 di Itaewon, Seoul, Korea Selatan ini. Pas perayaan atau festival Halloween. Ini dia mengambil judul Crush, Overcrowded, Overwhelmed. Jadi, ini menghadirkan saksi mata yang alhamdulillah mereka survive, mereka bisa hidup sampai sekarang.
Salah satunya adalah seorang pelajar dari Amerika yang kuliah di sana kebetulan. Terus juga ada tentara dari Amerika Serikat yang kebetulan juga datang ke acara tersebut, berhasil selamat. Dan ada salah satu seorang ilustrator dari Korea Selatan yang berhasil selamat, dan dia menceritakan dengan detail. Walaupun ini sedih sih, si ilustrator Korea Selatan ini sekarang keadaannya nggak kayak dulu lagi. Since kejadian itu badannya lumpuh. Dia menceritakan kronologisnya yang dia ingat seperti apa. Dan di film dokumenter ini juga menghadirkan beberapa keluarga korban yang sampai saat ini masih terus berusaha minta dilakukan penyelidikan hingga kasus ini terbukti dengan benar gitu. Karena sampai saat ini semua pihak keluarga itu, terutama keluarga korban, belum mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Tertarik buat tonton film ini? Gua sih iya banget. Karena menurut gua ya, jangan-jangan si kejadian ini tuh mungkin gak sih? Ya udah, nanti kita cari tahu. Begitu ada filmnya kita nonton bareng, nanti gue review ya. Tapi yang jelas gue mau ngasih tau pesan sama kalian semua. Yang mau ngerayain Halloween, terserah lu mau pakai cosplay, pakai baju apa, Pikachu, Doraemon, Upin Ipin kayak tadi, terserah. Tapi please make sure dulu kalian harus tetap waspada, bawa tanda pengenal, pastiin alat komunikasi kalian juga baterainya full. Terus kalau kalian datang ke tempat-tempat yang tertutup, ini banyak sekali orang lupa. Kalian harus cari tahu dulu pintu darurat di mana, pintu keluar kemana aja. Dan saat kalian mau berpergian untuk party, senang-senang apapun itu, please at least ada keluarga atau orang terdekat yang tahu kamu datang ke tempat itu. Ya, stay safe everyone. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban dari tragedi Halloween tahun lalu di Korea Selatan sana. Happy Halloween!